Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Santiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Salam buat kita semua, seluruh teman-teman yang ada di Republik Indonesia. Kami dari bidang hukum Lembaga Aliansi mengajak kepada teman-teman dari tingkat DPD, DPC dan Devira, bagaimana kita pada sore ini, pada siang ini, untuk melakukan suatu pembahasan tentang tata cara melaksanakan penyelesaian perkara perdata atau yang sering terjadi yang disebut sengketa tanah atau sengketa lahan, atau adanya penyerobotan oleh pihak tertentu atau pihak lain. Di sini kami dari Hukum Lembaga Aliansi Indonesia untuk mengajak kepada teman-teman dari DPP, DPD, dan DPC dan tingkat Devira, apabila adanya laporan, apabila adanya aduan daripada masyarakat bahwa tanahnya telah diserobot oleh pihak-pihak tertentu ataupun pihak antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, untuk teknis cara penyelesaian langkah awal dan langkah pertama, satu, kita tanyakan, kita diskusikan secara benar-benar terhadap daripada korban itu sendiri, di mana letak posisi tanahnya, kapan diserobotnya, dan bagaimana itu bisa diserobot ataupun bisa diambil, sehingga kita harus wajib membuat salah satu kronologi yang sejelas-jelas mungkin. Kenapa kita harus membuat secara kronologi? Itu ada pertanggungjawaban secara hukumnya sebagai kita sebagai penegak hukum, kita sebagai pembantu masyarakat. Jangan sampai hak-hak masyarakat itu tidak dapat terpenuhi apabila dia meminta bantuan hukum kepada Lembaga Aliansi Indonesia. Nah, di sini kepada teman-teman saya minta, apabila terjadinya apa yang kita katakan dari awal tadi, untuk teknis cara penyelesaian, langkah pertama kita harus membuat kronologi. Kalau kita telah membuat suatu kronologi, ada yang pesan amanah daripada saya sebagai penyambung lidah daripada ketua umum. Langkah kedua kita adalah TLT. TLT itu tinjau lokasi tanah. Ini saya dapat ilmu di lembaga. Dulunya saya nggak dapat ilmu di lembaga itu. Saya tahunya investigasi. Kalau investigasi kita harus turun ke lapangan, di mana posisinya, di mana batasnya, kita cross check betul lahannya, apa yang terdapat di atas lahan itu, sehingga kalau kita turun ke lokasi memang betul-betul kita memahami, sehingga apa yang telah diucapkan, apa yang telah diuraikan oleh korban terhadap kita itu menjadi satu kesatuan, sehingga apabila kita melakukan upaya hukum, baik itu tingkat secara perdata ataupun pidana, maka kita sebagai pendamping, kita sebagai pengurus daripada korban, jangan sampai kita tidak memahami daripada suatu perkara itu sendiri. Apabila kita mengadakan TLT, tinjau lokasi tanah, tempat terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan suatu penyerobotan oleh pihak tertentu atau yang dinamakan investigasi ke lapangan, maka apabila itu telah selesai, jangan lupa teman-teman, ya, rekan-rekan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, untuk membuat berita acara TLT atau berita acara yang dinamakan investigasi terhadap objek yang telah kita tinjau pada saat itu. Jadi kita buat berita acaranya, ada berapa pada saat itu yang menginvestigasi. Contoh ada 4 orang, maka 4 orang itu kita uraikan namanya. Di situ ada korbannya, kita uraikan luasannya berapa, kita nilai daripada objek tanah itu, nilai kerugian daripada korban, semuanya akan terlampir di situ yang dinamakan berita acara investigasi. Kenapa kita harus membuat berita acara investigasi? Pada intinya, kalau kita telah membuat berita acara investigasi, itu kita bisa menganalisis
apakah ini adalah hukum, apa kita mau larikan ini tingkat perdata atau tingkat pidana. Kalau secara perdata, maka dari sumber kronologi ini, maka kita akan membuat suatu konsep bahwa terjadinya suatu peristiwa itu kapan, kerugiannya berapa, luasannya berapa, sehingga kita bisa mendaftarkan gugatan kita ke pengadilan negeri. Ya, apabila kita telah mendaftarkan, biasanya di situ minimal ada alat bukti otentik minimal 1 lembar. Buktinya dari mana? Yang kita ambil biasanya dari hak suatu perolehan. Apa yang dinamakan hak daripada suatu perolehan, maka di situ kita menguraikan. Contoh, ada yang melapor mengatakan tanah saya diserobot, maka di situ kenapa kita investigasi di mana lokasi tanahnya, dia belinya dengan siapa, pada tahun berapa, disaksikan oleh siapa, apakah itu suatu instansi pemerintah atau memang pejabat pembuat akte tanah itu sendiri. Nah, ini mau tidak mau, kalau kita mendaftarkan di pengadilan secara perdata, bukti ini langsung kita email melalui e-call, biasanya baru gugatan kita bisa diterima. Nah, apabila kita melakukan laporan pidana ke tingkat Polres ataupun Polda, sebab kalau Harda itu tidak ada yang dinamakan Polsek, ya, biasanya tingkat Polres ataupun Polda. Di situ kita juga harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Bagaimana kita harus menunjukkan dasar hukumnya kalau kita tidak memperoleh suatu alat bukti? Salah satu contoh tadi, alas daripada suatu perolehan hak. Contoh, kita mau lapor kepada pihak kepolisian, kita tidak punya surat, polisi pun bingung. Kalau kita hanya melaporkan, Pak, tanah kita diserobot, saksinya si A, si B, si C, tapi bukti otentik untuk kita bahan diskusi kepada pihak kepolisian, saya kira semuanya akan ditolak. Tapi kalau kita buktinya otentik, bukti itu jelas, apabila kita membawa kepada pihak kepolisian, maka kita bisa dikatakan bahwa, Pak, tanah kita ini diserobot oleh pihak perusahaan ataupun pihak masyarakat yang lain, atau diserobot oleh tetangga itu sendiri, maka kita bisa menguraikan. Maka pihak kepolisian biasanya dia bisa menerapkan, apakah itu pasal 385 ayat 1, ya, atau ada peraturan pemerintah tahun 60 nomor 51 bisa juga diterapkan di situ. Jadi saya minta kepada teman-teman bagaimana cara menyelesaikan daripada tingkat suatu permasalahan, terutama yang sangat krusial sekali sekarang pada saat ini, tumpang tindih atas daripada suatu kepemilikan tanah itu sendiri. Maka kenapa tanah itu memang banyak bermasalah? Tahu sendiri zaman sekarang, tanahnya dari zaman dulu sampai sekarang ya tetap segitu, orangnya pun semakin lama semakin banyak. Maka sering terjadi tumpang tindih, saling mengklaim bahwa adalah kepemilikan satu sama lain. Maka saya minta kepada teman-teman, ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan daripada suatu permasalahan itu. Kita betul-betul profesional, ya, kita tunjukkan bahwa lembaga Aliansi Indonesia ini adalah lembaga yang mengutamakan adalah kepentingan masyarakat Republik Indonesia. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.